bisa hidup, bisa punya rumah, punya mobil, disitulah saya mengalami kelelahan menjalani rutinitas hidup. Oke, ketika yang saya pikirkan cuma diri saya, di situ saya mengalami kelelahan. Dulu belum kenal riba, cicilan mobilnya kurang lebih 5,8 juta, cicilan rumah sekitar 3,6 juta, berarti hampir 10 juta setiap bulan yang harus saya kerjakan. Itu terpontang-panting. Setiap udah tanggal 20 berdebar. Alamak, udah tanggal 20 belum lagi tercukupi. Tak punya kerjaan tetap. Dan menjadi saya menjadi manusia oportunis. Maksudnya pantang ada melihat peluang. Oh ini belum bagus sih, ada cuan ini, ada untung ini. Kayak gitu terus saya berpikiran. Dan akhirnya sampai terlelah. Sampai akhirnya pelan-pelan Allah mendirect cara berpikir ini. Dan kalau ditanya, apa momen terbaik dalam kehidupan saya? Sekarang saya bilang. Kenapa? Karena saya bisa hidup dengan penuh dengan kebebasan, hidup tanpa lagi dengan tekanan, hidup yang tinggal menikmati hidup, kayak gitu kawan-kawan. Maka saya sering bilang, saya udah, saya cukup. Diskusi dalam perjalanan panjang sama Kak Mira kemarin naik pesawat, dah kita nih amat sangat bersyukur dengan segala karunia daripada Allah. Utang ada. Kapan mau jalan, tinggal bilang mau kemana. Kalau dulu mau kemana ya, ada saudara kita ke kota ini tak ada. Kalau sekarang kami membatasi jadwal, rebutan orang ini kesini labang, kemari labang, kayak gitu. Lalu bisnis sudah berjalan dengan semestinya. Karyawan di perusahaan hampir 200, santri totalnya 300. Di luar Muzalan dah 500 sampai 700. Lalu kendaraan cukup, ada banyak, bingung bahkan pilih mana. Saking bingung pakai sepeda kadang motor. Saking bingung. Dulu bingung mau makan di mana, mau makan apa. Sekarang bingung mau makan di mana. Nah artinya kawan-kawan, sekarang saya ingin tanya, antum ini tidak punya kualitas hidup kayak gitu? Mau nggak kira-kira? Miskin? Mau nggak? Iya kan? Mau liburan, tinggal liburan. Mau ke Eropa, tinggal ke Eropa. Mau ke Turki, tinggal ke Turki. Kan tinggal buka-buka maps, gampang ya. Kan udah 360 derajat view. Kan tinggal lihat. Betul kan? Saya merasa apa lagi? Maka saya baru nyambung kata guru saya dari depan. Apa cita-cita anda berikutnya bang? Saya punya guru sama kalau pernah sekali kan sini ada yang pernah. Kan ditanya, itu kan manusia punya uang miliaran, punya rumah, punya mobil banyak, sama hidupnya tinggal enjoy, menikmati ibadah-ibadah. Apa cita-citanya? Mati cita-citanya. Kenapa cita-citanya mati? Karena kita tahu di tempat transit dia saja ini, itu fasilitas udah banyak. Apalagi di tempat sesungguhnya gitu Bapak. Nah, sekarang saya kunci di titik ikat dulu, titik ikat tujuan itu. Mau nggak punya kehidupannya gitu? Mau? Oke. Kalau yang ngomong di depan ini lahir dari keluarga sultan, anak orang kaya, pejabat, antum boleh mengatakan itu bagai wajar dia anak sultan. Oke? Itu mah wajar, ayahnya pejabat, ayahnya punya banyak warisan. Enggak. Kalau ayahnya di depan antum juga lahir dari segala keterbatasan. Bahkan 2014-15 masih di kondisi babak belur, masih di kondisi harus menyelesaikan amanah sekian miliar gitu. Artinya saya tidak lebih baik daripada antum hari ini. Nah, ya, sampai saya menemukan sebuah formulasi, sebuah rahasia yang mungkin antum masih mendengarkan tapi tidak meyakini. Mari kita bedah ayatnya. Tadi ingat kaidah pertama yang harus dipahami, segala sesuatu yang tadinya tidak masuk akal di dunia ini, sesuatu yang tadi belum ada dan menurut kita tidak bisa akal mengeksekusinya, maka butuh doa untuk mengeksekusi
yang tidak masuk akal, betul? Oke. Lalu kaidah kedua, Allah bilang yang jangan dibahas orang. Kenapa? Doanya dikabulkan. Ayat tadi lanjutannya, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Hendaklah ia menemukan perintah dan tetap percaya sama aku. Nah, sama dengan syarat doa terkabul. Oke. Bang, saya mau bikin data antum ke imigrasi baru. Bang, saya mau bikin paspor, Bang. Bilang ke pendaftaran, lalu pulang. Jadi enggak paspornya? Kira-kira jadi enggak? Kalau cuma datang ke pendaftaran cuma lihat bilang, saya mau bikin paspor, jadi enggak paspornya kira-kira? Harus apa harus menjadi paspornya? Lengkapi syaratnya. Siapkan akte, siapkan KK, siapkan KTP, store ke bank negara, lalu nanti tinggal tunggu jadwal foto, betul? Nah, pertanyaannya, pernahkah kawan-kawan berpikir saya punya hajat sama Allah, saya punya doa kepada Allah, lantas sudahkah antum menemukan perintahnya? Itu rumusnya. Kalau belum ketemu perintahnya dan antum tidak akan jalani, jangan harap itu doa dikabulkan Allah. Inilah tugas kita.